pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan ia akan datang pada hari yang ketiga, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik teman-teman, tema kita pengampunan dosa. Kekristenan sebagian besar adalah agama kasih karunia, dan menjadi orang Kristen adalah untuk menegaskan pentingnya kasih karunia Allah. Nyatanya, kasih karunialah yang membuat kekristenan unik di antara agama-agama lain. Ada yang namanya khotbah-khotbah, ritual-ritual, tapi umumnya kekristenan tuh kalau mau diringkas sebagian besarnya itu sebenarnya bicara soal anugerah atau kasih karunia. Ya mungkin ya Pak Guru, kan Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dia mengasihi karunia kita kan, dari tebus dosanya kita semua. Kalau di ajaran lain kan Pak Guru kemarin ada membahas kalau misalnya kita dapat anugerah dulu, baru berbuat. Ya, tapi kalau di tempat lain, agama lain aturan dulu baru dapat anugerah. Maksudnya kita kayak dapat berkatnya duluan gitu. Jadi kayak kasih karunianya. Saya susah jelasinnya. Cuman bisa dapat apa yang dia maksud gitu. Jadi kalau Oke ya teman-teman ya, jadi kasih karunia itu menjadikan kekristenan unik. Kekristenan unik karena mengajarkan kasih karunia atau anugerah bahwa kita diselamatkan, padahal kita nggak layak, orang berdosa harusnya binasa, tapi Tuhan menganugerahkan kepada yang tidak layak ini, ya, keselamatan, perubahan hidup. Jadi apa sebenarnya kasih karunia itu, dibaca alinea 2. Silakan. Jadi apa sebenarnya kasih karunia itu? Jerry Bridges dengan tepat menggambarkan kasih karunia sebagai perkenanan Tuhan yang cuma-cuma dan tanpa pamrih ditunjukkan kepada para pendosa yang bersalah yang hanya pas pertimbangan. Itu adalah kasih Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak salah terjemahan. Yang hanya pantas tuh menerima keadilan Allah gitu. Yang hanya pantas menerima keadilan Allah. Itu Oke. Itu adalah kasih Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak menyenangkan. Ini adalah Tuhan yang mencapai ke bawah kepada orang-orang yang memberontak melawan Dia. Jadi Allahnya orang Kristen adalah Allah yang menjangkau ke bawah. Allahnya orang Kristen adalah Allah yang menjangkau ke bumi untuk menjangkau orang-orang yang memberontak melawan Dia. Silakan lanjutkan. Kasih karunia berarti bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah bebas dan tidak berdasarkan perbuatan baik atau apapun yang bisa kita lakukan. Itu berarti kita tidak akan pernah cukup baik untuk menghasilkan cinta Tuhan. Kita tidak dapat melakukan apapun untuk membuat Tuhan mencintai kita lebih dari yang sudah Dia lakukan. Nah, jadi teman-teman hati-hati. Kalau dalam agama Kristen, cinta Tuhan tuh bukan sesuatu yang kita peroleh atau upah. Cinta Tuhan tuh yang kita terima dulu dan itu justru menggerakkan kita. Paham ya? Jadi kita tuh sebenarnya terlahir tuh nggak mungkin mencintai Tuhan, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin mencintai Tuhan? Kenapa? Iya, karena kita sudah berdosa. Orang-orang yang sudah berdosa tuh pasti susah untuk mencintai Tuhan, ya kan? Tetapi justru Tuhan mencintai kita lebih dahulu dan cintanya mengubahkan kita, dan cinta itu yang membuat kita melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, ya. Nah, teman-teman, itu bedanya kita dengan agama lain. Ayatnya akan dibaca oleh Nona Ansanai. Silakan alinea 3. Pada kenyataannya iman Kristen adalah pengalaman yang mengubah hidup berkata Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya ya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Penyelamatan bukan oleh usaha atau perbuatan baik.
Jadi penyelamatan adalah kasih karunia dari awal sampai akhir. Keselamatan adalah karya kasih karunia yang cuma-cuma alias gratis. Gratis itu bahasa Latin loh. Artinya cuma-cuma. Melalui iman saja kita terimanya. Jadi kita menerima keselamatan itu melalui iman saja. Yesus telah mati dan bangkit buat keselamatanku. Aku menerima fakta itu dengan imanku. Hanya dengan iman. Ya. Kemudian ini tidak didasarkan pada apapun yang bisa kita lakukan. Cinta Tuhan ditunjukkan di dalam hal bahwa Dia mengampuni dan membenarkan orang-orang berdosa ini orang-orang berdosa ini yang terhilang dan miskin. Tuhan ampuni mereka dan Tuhan membenarkan mereka. Nah, hari ini kita akan bicara soal pembenaran oleh iman, tapi nanti kita bahas berikutnya ya. Silakan Alina berikutnya, Xavier. Bagian terakhir dari pengakuan iman rasuli berfokus pada pengampunan dari dosa dan hidup yang kekal. Kedua kebenaran spiritual agung ini mengalir dari Tuhan, anugerah dan kasih yang luar biasa bagi umatnya. Kasih karunia Tuhan adalah dasar dari iman Kristen karena keselamatan dimulai dan diakhiri dengan kasih-Nya kepada kemanusiaan. Jadi ingat teman-teman sekali lagi ya, kasih karunia atau anugerah. Kalau kalian besok-besok sudah kuliah, sudah besar, kalau sekarang juga boleh cari buku penulisnya namanya Philip Yancey. Philip Yancey dia menulis buku tentang The Amazing keajaiban kasih karunia, judul bukunya ya. Pengalaman keselamatan saya tidak ada hubungannya dengan saya atau kebaikan saya sendiri. Saya menganggapnya sepenuhnya milik Tuhan. Keselamatan selalu dimulai dan berakhir dengan Allah. Dia adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Iya tuh. Jadi yang menciptakan iman siapa? Tuhan. Jadi kalau iman bisa muncul di hati kita karena siapa? Karena Tuhan. Ya. Coba buka Ibrani 12 ayat 2. Silakan Gloria, Ibrani 12 ayat 2. Untuk memastikan Ibrani 12 ayat 2. Bahasa Indonesia masa kini ayat 2. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, ya menurut versi BIMK ya. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Coba baca Ibrani 12 ayat 2 versi BIMK. Melawan ateisme, dia sudah dikasih argumentasi yang benar-benar solid, secara logika solid, tetap nggak percaya loh. Banyak itu di Amerika ya, kita sudah berargumentasi, berbusa-busa, sampai debat ilmiah apa, tetap nggak percaya. Karena apa? Karena memang hatinya masih tertutup, karena dosa itu ya. Nah, sama seperti bayi, lihat artikelnya tuh. Sama seperti bayi tidak bisa membuat dirinya dilahirkan, kita juga tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita nggak bisa melahirkan diri kita sendiri. Melahirbarukan diri kita sendiri, kita nggak bisa. Contohnya kalau bayi ya, waktu kalian bayi, pernah nggak kalian berencana, Mah, aku memilih keluar tanggal sekian, jam sekian, rumah sakit sekian, nggak tahu. Bahkan setelah lahir pun kalian ngerti belasan tahun kemudian. Ya, teman-teman seperti seorang bayi saja, secara biologis bayi lahir dari perutnya kamu kan dia nggak punya pilihan kan, terserah papa mamanya kan, mau lahir sakit, mau lahir di samping sungai kayak orang-orang di Memberamo itu kan mereka lahirnya di samping sungai begitu ya, itu terserah mama papanya. Ya, kalau di Amerika pilihannya digugurkan atau tidak digugurkan itu terserah papa mamanya. Ya, tapi seorang bayi tidak bisa memilih. Demikian juga kita secara rohani, waktu menjadi bayi rohani, waktu lahir dari Allah secara rohani, kita nggak mungkin memilih. Gitu. Pokoknya lahir aja, karena anugerah aja. Nah, teman-teman, tidak ada jalan lain. Pribadi yang menyelamatkan adalah, atau keselamatan pribadi adalah pekerjaan Tuhan di dalam kita, terus-menerus dari awal sampai akhir. Ini membedakan agama Kristen dengan agama-agama lain ya. Nah, sekarang ada konsep namanya pembenaran oleh iman. Justification by faith alone, ya. Silakan dibaca. Ini kita mulai berkenalan dengan tokoh Protestan ya, namanya Martin Luther yang membuat yang sebetulnya Martin Luther itu agamanya Katolik ya, dan dia tidak pernah bercita-cita keluar dari agama Katolik. Jadi jangan bilang Martin Luther tuh sengaja membuat agama Protestan, enggak. Dia dari awal tuh tujuan utamanya hanya ingin memperbaharui gereja. Dia tetap dari awal pengennya jadi jemaat gereja Katolik. Nah, cuma karena perbedaan yang disebabkannya terlalu tajam, akhirnya gereja Katolik yang waktu itu sedang dalam krisis, akhirnya tidak mau menerima Martin Luther. Nah, terpaksa Martin Luther membuat gereja sendiri. Jangan kita benci, karena sampai sekarang pun gereja Katolik memperbaharui diri terus. Sampai sekarang gereja Katolik memperbaharui diri terus. Nah, Kebenaran melalui
Luther adalah orang lain yang menemukan kasih karunia. 1483. Itu kira-kira berapa tahun setelah kamu lahir lah ya, 1483 ya. Belum. Belum ya? Oh. Di Elben, Jerman. Ada yang pernah ke Jerman nggak? Ada. Ya, terus? Setelah hampir mati di tengah badai petir, Luther di Erfurt, di mana disiplin yang ketat diharapkan dan ditegakkan. Dia memberikan dirinya sendiri sepenuhnya untuk kehidupan monastik. Biara itu adalah dekat monastik itu kehidupannya membiara. Ngapain aja? Doa, studi, mempraktekkan sakramen-sakramen, teratur mengakui dosa-dosanya kepada seorang imam, kadang-kadang bertani juga, ya. Dia sedang mencoba untuk mendapatkan keselamatan melalui perbuatan baiknya di biara. Tetapi tidak ada yang berhasil memuaskan kerinduan batinnya akan penerimaan dari Tuhan. Hatinya tetap tidak tenang. Luther menjadi profesor penuh waktu di Universitas Wittenberg, di mana dia mengajar teologi dan Alkitab. Di sana ia mulai mempelajari kitab-kitab Roma dan Galatia. Kedua tulisan perjanjian baru ini membantunya menemukan doktrin pembenaran oleh iman dan keselamatan oleh kasih karunia. Setelah bertahun-tahun bergumul dengan Tuhan, Martin Luther akhirnya menerima anugerah Tuhan. Luther secara radikal menentang praktik gereja Katolik yang tidak alkitabiah, yang merusak kasih karunia Allah. Nah, jadi salah satu yang terkenal itu adalah, kalian pernah dengar istilah indulgensia nggak? Nggak pernah ya? Jadi bagi teman-teman Katolik zaman itu, mereka lagi dalam rangka perang salib ya. Kan ada beberapa kali perang salib tuh di abad pertengahan, dan orang Kristen kalah terus terang ya. Ada beberapa kali perang salib tuh akhirnya Islam yang menang. Nah, mereka butuh dana yang besar sekali untuk perang salib, dan waktu itu Vatikan Roma sedang membangun sebuah gedung gereja namanya Gereja Santo Petrus yang sekarang masih ada. Yang di gerejanya tuh di atasnya ada lukisannya Michelangelo tuh loh. Michelangelo, pelukis Michelangelo. Kamu lihat di internet lah ya. Itu ada lukisan yang gede banget. Nah, untuk membangun gereja yang Santo Petrus itu mereka perlu dana kan, sedangkan duitnya sudah habis untuk perang salib kan. Akhirnya ada biarawan tertentu tuh menawarkan begini. Ini ada selembar surat, namanya surat indulgensia. Ketika kamu kasih uang koin ya, dan koin itu bergemerincing, ada koin nggak? Koin. Contoh koin, ada koin nggak? Nih saya punya koin banyak banget. Nih saya punya koin nih, ya. Ketika kamu ngasih koin kepada penjual surat indulgensia dari pihak gereja ya, dan koin itu kan kaget kan. Nah, ketika koin itu bergemerincing di kotak persembahan itu, maka jiwa orang yang kita doakan itu akan melompat langsung karena kepercayaan Katolik kan biasanya orang mati itu akan masuk yang namanya api penyucian gitu. Nah, semakin banyak kita ngasih persembahan, entah kakek kita, nenek kita yang ada di api penyucian, akan cepat keluarnya gitu. Cepat lulusnya dari api penyucian, nggak tersiksa lama-lama. Itu menurut pandangan mereka. Wah, Luther marah sekali dengan praktek itu. Masa pengampunan Allah itu diperoleh dengan uang? Nah, itu dia marah sekali dan dia bergumul sekali karena dia membaca Alkitab dan dia membaca ini nggak sesuai Alkitab. Selain ada praktek-praktek lain yang korup. Nah, itu kalian bisa baca di sebuah buku berjudul Sisi Gelap Para Paus. Itu yang menerbitkan orang Katolik sendiri. Jadi teman-teman kita Katolik itu sangat jujur sekali mengakui bahwa sejarah paus-paus di masa lalu itu nggak selalu bersih. Ada bukunya, saya punya tebal sekali, itu sangat mengerikan sekali. Ada paus-paus yang membawa pelacur ke gereja. Paus loh, membawa pelacur ke gereja. Ada yang saking bencinya dengan paus pendahulunya tuh digali lagi kuburannya, dibakar itunya, tulang-tulangnya, saking bencinya dengan pendahulunya. Jadi mereka saling berebut kekuasaan gitu loh. Nah, itu yang terjadi dan orang Katolik sendiri jujur mengakui itu pernah terjadi. Nah, karena itulah pembaharuan Luther itu terjadi. Nah, sekarang kita baca lanjutannya ya. Bagaimana Luther berjuang untuk memperbaharui kondisi gereja waktu itu ya secara radikal. Pada tahun 1517, silakan. Pada tahun 1517, ia mengidentifikasi 95 praktek gereja yang dia lawan. Menyebut daftarnya 95 tesis dan dipaku di pintu katedral di Wittenberg. Johann Gutenberg. Ayo, penemuan apa? Ini kalau kalian kuliah, kalian akan ketemu sekali nama ini, akan sering ketemu mungkin ya kalau kuliah. Ini udah jadi kayak mata kuliah filosofi gitu loh.
sejarah penemuan apa? Yang mengubah dunia, luar biasa. Cepat sekali akhirnya berubah. Apa? Mesin cetak. Mesin cetak. Akhirnya orang kan dulu kan kalau orang mau memperbanyak buku, dia salin pakai tangan. Kan? Salin pakai tangan. Nah, orang cetak cetak gitu loh. Jadi penerbitan buku tuh cepat sekali. Nah, si Luther itu nempel 95 tesis. Ada orang-orang yang pintar bahasa Latin, dia terjemahin lah itu ke bahasa rakyat ya, bahasa Jerman dan bahasa umumnya gitu ya, dan dicetak, disebar kemana-mana. Yang tadinya tantangan debat, akhirnya membuat sebuah perubahan sosial yang luar biasa. Karena tiba-tiba selembar kertas itu tersebar kemana-mana, tersebar kemana-mana. Jadi idenya Luther tadinya hanya untuk para biarawan, sekarang tersebar bahkan bisa dibaca di rumah-rumah, gara-gara mesin cetak itu. Nah, tahu nggak buku pertama yang dicetak oleh mesin cetak? Buku pertama apa? Bisa nebak nggak apa? Alkitab. Jadi kalau dalam sejarah kalian baca buku sejarah ya, buku pertama yang dicetak dengan mesin cetak adalah Alkitab. Karena bagi orang zaman itu tuh harta yang paling berharga ya, karena begitu Alkitab dicetak, semua orang bisa membaca Alkitab dengan bahasanya sendiri. Sini Alkitab ya. Ini benar-benar mereformasi kehidupan manusia. Akhirnya kehidupan agama itu bukan lagi dominasi para biarawan. Jadi kalau pendeta mau bohong-bohong nggak bisa lagi. Karena apa? Sekarang orang awam bisa baca langsung. Misalnya saya mau khotbah nih, terus saya tipu-tipu kamu, ngajarin soal surat indulgensia lah apa. Orang langsung cari di Alkitab, ada nggak di Alkitab? Ternyata nggak ada kan. Nah, jadi sekarang begitu ada mesin cetak, semua orang punya akses untuk Alkitab. Dan itu mengubah bahasa Jerman yang dipakai Luther untuk nerjemahin Alkitabnya, itu menjadi dasar bahasa Jerman yang sekarang. Jadi kalau kalian sekarang pergi ke Jerman, kan ada bahasa Jerman modern yang dipakai ya, kayak kita bahasa Indonesia begini ya. Nah, bahasa Jerman yang dipakai sekarang itu dasarnya dari bahasa Jerman yang dipakai Luther untuk nerjemahin Alkitabnya. Itu pengaruh kekristenan di Eropa tuh hebat banget sampai segitunya ya. Nah, teman-teman, terjadilah reformasi dan tindakan ini menandai dimulainya reformasi Protestan dan penemuan kembali doktrin ajaran pembenaran oleh kasih karunia melalui iman saja. Justification by grace through faith alone. Ya, justification, pembenaran, Allah membenarkan kita oleh kasih karunia, oleh anugerah melalui iman. Yang kita terima hanya melalui iman. Nah, itulah yang melahirkan cikal bakalnya Protestanisme. Jadi teman-teman, kalau kalian sekarang mau ditanya ya, apa sih sebetulnya ajaran inti orang Protestan yang membedakan dari Katolik dan lain-lain? Ajaran pembenaran yang kita terima itu hanyalah anugerah Allah melalui iman. Kita terimanya hanya melalui iman. Nah, itu yang membedakan kita ya. Nah, sekarang kita baca alinea berikutnya. Ini adalah sebuah tindakan Tuhan yang benar dengan Allah melalui karya kasih Yesus Kristus. Melalui pembenaran, Allah menebus semua orang yang menaruh iman mereka di dalam Kristus saja untuk keselamatan mereka. Paulus menggambarkan pembenaran oleh iman dalam Roma 3 ayat 23-26. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia... Jadi pembenaran itu sebuah pernyataan ya. Pembenaran itu sebuah pernyataan hukum bahwa kamu tuh yang berdosa itu dipandang benar oleh Tuhan. Dipandang benar oleh Tuhan bukan karena kamu baik atau kamu punya sesuatu yang dapat dinilai sebagai diganjari dengan upah, tapi pembenaran itu adalah sesuatu yang merupakan pernyataan Tuhan, deklarasi Tuhan. Anggap aja ini bendera ya. Anggap aja namanya bendera negara antah berantah. Nah, negara antah berantah ini punya bendera dan setiap bendera itu mewakili otoritas negerinya, negaranya. Makanya bendera ini sangat luar biasa ya, meskipun hanya selembar kain, tapi sangat bermakna.
Kalau orang lagi demo, terus nginjek-nginjek bendera Indonesia, itu yang marah seluruh Indonesia. Misalnya orang Palestina ya, atau orang Amerika, atau orang manapun ya, demo. Dan demonya itu ngerobek-ngerobek, ngebakar bendera Indonesia. Ini akan sangat-sangat melukai hati kita, karena bendera ini melambangkan kita kan, identitas kita. Kalau tentara Amerika lagi perang, terus kedutaannya di Afghanistan diserbu, ya, waktu mereka nyelamatin anggota kedutaannya, menyelamatkan orang-orang di kedutaan mereka yang ada di Afghanistan, apa yang dilakukan oleh tentara Amerika? Sementara para diplomatnya diselamatkan, ada tentara-tentara pasukan yang akan naik ke atas, lalu ambil bendera Amerika yang ada di tiang, diturunin, dilipat dengan rapi, ya, lalu dibawa pulang. Hanya demi ngambil bendera loh. Kalau kamu sekarang upacara bendera, paskibra, ya kan? Ingat nggak waktu bendera dibentangkan begini di tiang, ini nggak boleh nyentuh tanah loh aturannya. Bendera tuh nggak boleh nyentuh tanah, karena ini sebuah kehormatan. Jadi bendera tuh bermakna besar sekali ya. Nah, suatu hari ada seseorang yang melakukan kejahatan dihukum mati. Waktu mau dihukum mati begitu di negara asing ya, para diplomat dari si terpidana ini ya berjuang, ini warga negara saya, dia mau ditembak mati di negara orang nih, ya. Dan dia sedang berjuang untuk bagaimana caranya membuktikan bahwa orang ini tidak bersalah. Nah, tapi pasukan penembak ini sudah siap semua, dan saya nih sudah siap ditembak mati, saya sudah pasrah aja nih, saya sudah ditutup mata begini. Nah, tiba-tiba dari kejauhan, ya, ada seorang diplomat namanya Xavier. Kamu lari ke saya, lari ke saya. Dia langsung selubungi saya dengan bendera ini. Selubungi saya dengan bendera ini. Nah, waktu saya diselubungi bendera gini, ini pasukan udah siap nembak, langsung diangkat senjata, nggak berani. Kenapa? Kalau sampai benderanya bolong, itu nyatain perang namanya. Ngerti nggak? Jadi bendera ini benar-benar luar biasa loh. Seseorang tuh statusnya tiba-tiba jadi terlindung, ya, dari kematian, dari hukuman mati, hanya gara-gara bendera ini menundungi dia, menutupi dia. Langsung bendera ini jadi kayak pelindungnya dia gitu. Padahal kan cuma kain ya. Kalau kain ditembak, tembus nggak? Tapi yang membuat penembak itu nggak berani nembak, bukan karena kainnya, bukan karena bedilnya, bukan karena dia nggak mempan, tapi karena simbol benderanya ini. Kalau sampai dia nembak, benderanya perang. Wah, mereka langsung nggak berani lah. Pembenaran oleh Allah itu artinya, Yesus sudah mati buat kalian, ya. Kalian orang-orang bersalah yang harusnya dihukum mati oleh Tuhan, oleh anugerah Allah, ya. Kalian itu dikaruniai iman dan kalian percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit buat kalian. Nah, waktu kalian percaya itu, iman kalian itu, ya, itu seperti bendera, ya, seperti bendera yang tiba-tiba menutupi kalian, ya. Kalian percaya dengan iman kalian bahwa Yesus itu telah mati dan darahnya membasuh kalian. Nah, iman kalian itu seperti bendera ini. Langsung hukuman Allah yang tadinya harusnya dicurahkan ke kalian karena kalian orang berdosa, hukuman itu nggak bisa dicurahkan ke kalian. Yang ditimpakan ke siapa? Ditimpakan kepada Yesus yang telah menggantikan kalian. Nah, itu ilustrasi bendera tadi mungkin kurang terlalu mewakili ya, tapi itu menjadi sebuah gambaran bahwa ada yang menutupi kita, ada yang menudungi kita sehingga hukuman itu tidak kita alami. Dan yang menudungi kita itu siapa? Kristus dengan darahnya. Ya, dia menggantikan kita. Nah, tugas kalian hanya beriman, percaya. Ya, percaya itu seperti bendera yang menutupi diri kalian. Nah, jadi bendera itu seperti iman ya. Iman yang membuat kalian tuh lolos dari murka Allah. Tapi kalau orang sudah dibenarkan, enak dong ya. Yesus sudah mati. Karena jasanya akhirnya kita nggak jadi dihukum. Terus hidup kita bisa hidup sembarangan dong. Toh Yesus sudah mati buat kita. Toh oleh iman kita tidak tertimpa murka Allah, kita dipandang benar oleh Allah, kita dibenarkan oleh Allah. Berarti kita bisa hidup sembarangan dong. Nah, karena itu teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi bacaan kita ya. Perikop ini mengungkapkan, kita kembali ke pembahasan Roma 3 tadi. Saya berusaha untuk lincah nih, supaya... Perikop ini mengungkapkan dua kebenaran penting tentang pembenaran. Pertama, kita semua telah berbuat dosa dan membutuhkan kasih karunia Allah. Melalui pembenaran oleh iman, status kita diubah dari orang berdosa yang dihukum menjadi anak Allah yang dibenarkan. Ya nggak self. Yang diubah tuh statusnya.
Jadi ketika kalian beriman, iman kalian itu membawa akhirnya oleh iman itu kalian dibenarkan oleh Allah. Kamu percaya sama aku dan kamu tuh dibenarkan melalui imanmu itu. Nah, status kita yang diubah. Status yang tadinya orang berdosa, tiba-tiba dengan iman kita itu kita diubah menjadi orang yang dibenarkan, orang yang dianggap sebagai orang kudus, orang benar. Jadi yang berubah tuh statusnya, KTP-nya. Tapi apakah kita masih bergumul dengan dosa? Masih. Karena itu nanti ada tahapan berikutnya yang disebut dengan penyucian. Ya, jadi kalau pembenaran itu yang berubah tuh statusnya, status dari orang berdosa kini menjadi anak Allah. Tapi soal bagaimana hidup kita berubah, nah itu ada tahapan berikutnya yang namanya penyucian. Ya, nah sekarang kita bahas pembenaran dulu ya. Saya lanjutkan. Pembenaran adalah cuma dari kasih karunia Allah yang tidak layak, dengan mana Dia mengampuni para pendosa dan menyatakan mereka benar. Kedua, Tuhan dengan bebas membenarkan kita dengan kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu karena jasa karya penebusan Kristus disalib agar kita menerima pembenaran dan pengampunan dosa. Paulus membuatnya jelas bahwa kebenaran datang oleh kasih karunia melalui iman kepada Allah saja, bukan dari karya. Karya manusia. D.A. Carson memperingatkan kita untuk tidak pernah melupakan salib. Saya takut bahwa salib tanpa pernah tidak diakui terus-menerus dalam bahaya diberhentikan dari tempat sentral itu harus nikmati. Dengan wawasan yang relatif perifer yang mengambil terlalu banyak bobot. Oke, berarti kalian bingung dengan kalimat ini. Karena terjemahan Google kurang bagus. D.A. Carson mengatakan, saya takut orang-orang Kristen tuh berhenti mengakui salib itu sebagai pusat gitu loh. Dan mulai memperhatikan hal-hal yang perifer, yang di pinggir-pinggiran yang nggak penting itu. Orang lebih banyak sibuk dengan apa? Warna alat musik yang digunakan dalam ibadah, kostum yang mau dipakai, bentuk mimbar seperti apa, itu kan nggak penting sebenarnya. Ya. Tapi soal salibnya sendiri, orang mulai tinggalkan. Orang lebih mementingkan soal mujizat, mementingkan soal kesembuhan, mementingkan soal kekayaan, tapi soal salibnya sendiri, bagaimana salib itu ketika kita percaya pada Yesus kita dibenarkan, ternyata sudah lagi nggak jadi pusat. Nah itu yang ditakutkan oleh D.A. Carson ya. Nah itu dia mengatakan, marilah kita tidak pernah melupakan harga salib Yesus dan doktrin penting tentang pembenaran. Jadi teman-teman, Protestanisme menjadi salah satu gerakan yang luar biasa mengubahkan dunia karena pengajaran bahwa orang berdosa dibenarkan oleh anugerah Allah dan anugerah Allah itu kita terima hanya melalui iman. Melalui iman kita mengalami pembenaran dari Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, Allah memandang kita benar. Ya, sampai sini kira-kira bingung nggak ya teman-teman ya? Soal pembenaran. Jadi, ya, ada orang berdosa seperti Xavier, ya. Tapi Xavier percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk keselamatannya. Maka Allah, Bapa di surga, melihat Xavier sebagai orang benar. Meskipun dia masih berdosa ya, tapi diperhitungkan sebagai orang benar. Karena kaitan dengan iman ya. Terus bagaimana supaya Xavier setelah dibenarkan oleh Allah, apakah dia bisa hidup sembarangan? Nggak bisa. Karena langkah selanjutnya adalah setelah dia dibenarkan, dia akan belajar untuk mengalami penyucian, pengudusan dari Tuhan, dan hidupnya akan semakin dikuduskan. Ya. Nah, teman-teman, demikian juga terjadi kepada Nona Ansanai, kepada Joe, kepada Julia, kepada Gloria, kepada Melinda, ya, dan saya. Ya. Sekarang ada 5 sola reformasi, 5 semboyan reformasi. Semboyan reformasi ada 5. Apa saja? Silakan dibaca oleh siapa tadi giliran? Ya, silakan. Reformasi teologis, reformasi di abad ke-15 dan 16. Spanduk-spanduk ini dikenal sebagai 5 solas. Solas adalah bahasa Latin yang berarti hanya atau sendirian. Dari reformasi dan menekankan sebetulnya kata sendirian itu bisa membuat salah paham ya. Maksudnya bukan sendirian dalam pengertian tidak perlu yang lain-lain, tapi maksudnya ini menjadi penekanan yang utama. Misalnya ada 5 sola.
Sola pertama adalah sola yang menekankan otoritas kitab suci. Sola itu artinya saja ya, hanya ya. Jadi hanya kitab suci saja. Kedua, keselamatan di dalam Kristus saja, hanya melalui Kristus saja. Ketiga, hanya oleh anugerah saja, sola gratia. Keempat, hanya melalui iman saja kita dibenarkan, sola fide. 5, hanya bagi Allah sajalah kemuliaan, soli deo gloria. Jadi ada 5 sola tuh, ya. Yang kitab suci, sola scriptura, artinya hanya Alkitab saja, pedoman tertinggi kita. Kedua, keselamatan hanya di dalam Kristus saja, sola Christo, ya, sola scriptura, sola Christo. Ketiga, hanya oleh anugerah saja kita diselamatkan, itu sola gratia. Dan yang keempat, hanya melalui iman saja, sola fide. Dan yang kelima, hanya bagi kemuliaan Allah saja, soli deo gloria. 5 ini sering kita dengar sebagai nama-nama gereja ya. Ada gereja GKI sola fide, GKI sola gratia, GKI soli deo gloria, soli deo gloria bukan GKI ya. Apa nama studio musik ya, studio musik soli deo gloria. Kemudian ada sola scriptura, ada STT sola scriptura ya. Ada sola Christo ya, ada buku ya atau terbitan literatur tulisannya sola Christo. Nah, teman-teman, ini adalah 5 semboyan reformasi Protestan, harus diingat ya. Pertama apa? Sola scriptura. Pedoman tertinggi orang Kristen hanya Alkitab, hanya Alkitab dan Alkitab saja, nggak ada yang lain. Bukan tradisi gereja, bukan kata pendeta, bukan kata paus, bukan kata majelis, tapi pedoman tertinggi ini, Alkitab. Ya, bukan pula bisikan Roh Kudus. Kalau kita mengaku mendengar bisikan Roh Kudus, pastikan bisikan Roh Kudus itu sesuai dengan isi Alkitab. Kalau kamu mendapatkan mimpi ketemu Tuhan Yesus lah, kamu melihat penglihatan Yesus muncul di dinding lah. Kalau penglihatannya itu tidak sesuai standar Alkitab, jangan dipercaya. Atau minimal jangan terpengaruh. Ya, nggak penting mau Yesus muncul di dinding, di WC, di mana, di ruang kebaktian, di plafon, itu nggak penting. Karena yang penting adalah sola scriptura. Nah, yang kedua, sola Christo, hanya melalui Kristus, keselamatan hanya melalui Kristus, tidak lewat nama pendeta, tidak lewat nama nabi-nabi yang lain, hanya melalui Kristus. Ketiga, sola gratia, keselamatan hanya oleh anugerah Allah, bukan oleh usaha kita. Yang keempat, sarana menerima anugerah itu adalah sola fide, hanya melalui iman, percaya saja. Nggak perlu ditambah sunat, nggak perlu ditambah berbuat baik, nggak perlu ditambah yang lain-lain, hanya percaya saja. Ya. Tapi kehidupan yang sudah percaya Yesus pasti yang kelima, soli deo gloria. Semua hanya bagi kemuliaan Allah. Jadi nggak mungkin orang yang sudah menerima keselamatan hanya melalui iman saja, kemudian hidup sembarangan, nggak mungkin. Pasti hidupnya adalah soli deo gloria. Nah, kita lanjut ya. Berikutnya adalah ada 5 sola. Sola scriptura dibaca oleh, silakan. Nanti ya semua ada baca solanya ya. Saya harus lincah kalau enggak. Sola Scriptura hanya Alkitab, silakan. sola scriptura hanya Alkitab. Kami menegaskan kembali kitab suci yang tidak salah menjadi satu-satunya sumber wahyu ilahi tertulis. Kitab suci tidak salah, infallible, inerrant. Terus Yang hanya dapat mengikat hati nurani. Hanya Alkitab yang mengajarkan semua yang perlu bagi kita keselamatan dari dosa dan merupakan standar dengan semua perilaku Kristen harus diukur. Standar, patokan. Ingat ya, ada film-film mengatakan begini. Nah, dengarkan kata-kata Pak. Ikuti kata hatimu. Ikuti kata hatimu. Nah, itu benar apa salah? Bisa benar, bisa salah. Karena apa? Karena kata hati atau hati nurani, orang-orang yang telah jatuh dalam dosa pasti melenceng. Kecuali hati nuraninya sudah ditawan firman Tuhan. Nah, itu lain cerita. Tapi lagi-lagi patokannya adalah firman Tuhan. Oke, yang kedua, solus Christus. Solus Christus. Ya, hanya Kristus. Solus Christus atau hanya Kristus, kami menegaskan kembali bahwa keselamatan kami adalah dicapai oleh karya perantaraan Kristus historis saja. Hidupnya yang tanpa dosa dan penebusan pengganti saja sudah cukup untuk pembenaran dan pendamaian
kita dengan Bapa. Nggak perlu ditambah sunat, nggak perlu ditambah aturan-aturan agama, nggak perlu ditambah dengan makanan haram dan makanan halal. Hanya oleh Kristus saja dosa kita diampuni, bukan oleh yang lain. Lanjut, sola gratia. Sola gratia, hanya anugerah. Kami menegaskan kembali bahwa dalam keselamatan kita ada diselamatkan dari murka Allah oleh kasih karunia-Nya saja. Ini adalah supranatural karya Roh Kudus yang membawa kita kepada Kristus dengan melepaskan kita dari perbudakan dosa kita dan membangkitkan kita dari kematian rohani ke kehidupan rohani. Ya, sola gratia hanya oleh anugerah. Sola fide. Sola fide, hanya iman. Kami menegaskan kembali bahwa kebenaran adalah oleh kasih karunia sendiri melalui iman saja karena Kristus saja. Dalam kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita sebagai satu-satunya kepuasan yang mungkin dari keadilan Tuhan yang sempurna. Maka saya nggak syutingnya ke arah kalian. Lanjut. Sola fide. Oh, sulima. Solideo Gloria. Solideo Gloria atau kemuliaan hanya bagi Allah. Kami menegaskan kembali bahwa karena keselamatan adalah dari Tuhan dan telah diselesaikan oleh Tuhan. Itu untuk Tuhan kemuliaan dan bahwa kita harus selalu memuliakan Dia. Kita harus menjalani seluruh hidup kita hidup di hadapan wajah Tuhan. Alias orang bio. Orang bio itu artinya senantiasa hidup di hadapan Allah. Terus? Di bawah otoritas Tuhan dan untuknya kemuliaan sendirian. Bukan sendirian, hanya untuk Dia sajalah kemuliaan. Masalah terjemahan Google Translate yang kurang baik. Nah, teman-teman jadi hafal ya. Silakan diulangi sola apa saja tanpa lihat.